Dan kita masih ada dalam suasana untuk bagaimana kita membaca dan menggali peristiwa-peristiwa yang terjadi atau rentetan-rentetan peristiwa setelah Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus terangkat ke sorga, dan salah satu rentetan kedua itu adalah pembacaan hari ini yang sudah kita baca sama-sama dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 26. Sebab surat ini ditulis oleh dokter atau tabib Lukas, makanya cerita ini itu menyambung dari pembacaan kemarin. Ya, waktu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, itu dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53, itu dia menyambung dengan pembacaan hari ini, ya. Jadi itu yang tadi kita sudah baca sama-sama. Dan kita juga ada di hari Minggu yang ketiga bulan Mei. Tapi kita juga sudah mencapai hari sepanjang tahun baru ini. Mulai hari ini adalah hari yang ke-141, minggu yang ke-21, dengan tema sentral yaitu pembaruan hidup. Selama triwulan kedua, April, Mei, Juni, ya, adalah pembaruan hubungan berdasarkan kasih Kristus di antara sesama manusia, ya, secara ekumenis, pluralis dan inklusif, ya, tinggal bersama, ya. Kalau orang Kristen memahami hal tinggal bersama dalam tema besar pembaruan itu, artinya itu dalam sekali, ya. Dalam satu rumah, biar berapa banyak orang tinggal di situ, tapi arti tinggal bersama. Tinggal bersama bukan baku tengkar. Tinggal bersama itu saling baku sayang. Begitu juga dalam satu lingkungan KSP yang tinggal bersama. Ada orang-orang lain tidak semaju, ada tinggal sama-sama. Kita saling tolong menolong, kasih mengasihi. Kalau orang Kristen menyadari arti tinggal bersama, maka seluruh kehidupan tiap hari itu indah sekali, ya. Mereka merasakan benar-benar ada damai sejahtera dalam arti tinggal bersama itu. Itu tema besar selama triwulan kedua yang harus kita maknai itu. Menghargai perbedaan orang lain, bahasa orang lain, adat istiadat orang lain. Saya tidak bisa saya menonjolkan saya di tengah-tengah mereka, saya juga harus menghargai mereka. Itu. Pembacaan hari ini juga mengajarkan kita dengan tema besar, yaitu pembaruan proses pemilihan jabatan gereja mula-mula. Pembaruan yang kita lakukan dalam menetapkan seseorang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang Israel waktu itu di zaman dan terkenal dengan biasanya mereka memilih sesuatu dengan membuang undi. Dalam bahasa Yunani itu kleros, atau dalam Ibrani itu gorul. Dan undi-undi biasa dilakukan oleh para imam-imam atau imam agung. Itu dalam sejarah bangsa Israel, mulai dari perjanjian lama sampai dengan di zaman perjanjian baru pun mereka masih melakukan. Untuk apa tujuan mereka membuat undi itu? Tujuan utama adalah mereka bertanya kepada Allah. Segala sesuatu dalam pekerjaan Tuhan mereka mau bertanya kepada Allah. Contoh dalam pembacaan tadi, Tuhan, di antara dua orang ini mana yang Tuhan pilih, supaya jangan saya salah pilih. Begitu, ya. Tuhan yang tahu hati dua orang ini, ya. Itu tujuan bangsa Israel, kenapa mereka harus lakukan cara undi itu. Cara undi waktu itu mereka lakukan dengan biasanya ada batu-batu bulat yang mereka tempel nama-nama orang-orang yang mau diundi itu. Jadi di atas batu bulat itu mereka tempel kertas dan sudah tulis nama-nama tiap orang masing-masing di setiap batu itu. Isi dalam sebuah bejana atau baskom atau loyang besar.
Biasanya mereka goncang itu bejana itu atau loyang itu, mereka goncang-goncang dan salah satu batu yang loncat keluar itu mereka yakin itu sudah Tuhan pilih sudah. Dan ini mereka lakukan seperti itu. Membuang undi dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip Tuhan. Mereka membuang undi hanya melakukan dalam persoalan-persoalan jemaat, persoalan pemerintah, persoalan gereja, atau persoalan dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Membuang undi tidak bisa dilakukan dalam hak kehidupan keluarga, atau itu tidak boleh. Kita bawa 2 orang ke adat baru bilang, sudah kita undi saja buang, nanti siapa yang nanti Tuhan itu berat salah. Tidak boleh dalam pekerjaan adat pribadi, orang tidak boleh kita lakukan. Hanya dalam pekerjaan Tuhan. Tapi di zaman perjanjian baru, Alkitab tidak mengajar untuk kita lakukan buang undi seperti itu, karena kita telah diberikan Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun, memimpin seseorang untuk bisa memilih orang mana yang dia mau pilih. Bukan berdasarkan suara orang lain. Dan Roh Kudus memang kalau kita perhatikan, Roh Kudus sejak saat itu, walaupun mereka menantikan 10 hari baru Roh Kudus datang, tapi pekerjaan Roh Kudus itu sudah berlangsung dari sejak kejadian dunia, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itulah sebabnya mari kita perhatikan pembacaan yang sudah kita baca dari ayat 12 sampai dengan 26. Saya bagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama di ayat 12 sampai 14. Itu para saksi mata peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Apa yang ditulis dari ayat 12 sampai dengan 14 menunjukkan orang-orang yang saksi mata, saksi hidup yang melihat peristiwa itu. Tuhan tidak melihat peristiwa itu karena kita di zaman model sudah abad 21. Tapi orang-orang yang disebutkan dalam ayat 12-14 adalah mereka adalah saksi mata. Mengapa Lukas harus memperkenalkan saksi nama-nama ini, orang-orang ini? Ada 2 hal penting yang kita lihat di sini. Pertama, kenapa Lukas harus menulis daftar nama-nama kembali para murid-murid Yesus itu, ya rasul-rasul Yesus itu. Kalau kita baca dalam Matius 26 ayat 56, waktu Yesus ditangkap Getsemani, semua murid-murid lari. Tinggal Yesus sendiri di taman itu waktu ditangkap. Mereka semua meninggalkan dia karena mereka lebih jaga jiwa raga mereka daripada binasa, daripada mereka sama-sama dengan Yesus. Lari, Petrus lari yang pukul-pukul dada, siapa yang mau lewat? Kau baru bisa, lewat saya dulu baru bisa. Tapi ternyata waktu dia lari, Dr. Lukas Tabis menulis kembali, ternyata mereka yang melarikan diri pada saat Yesus naik ke surga itu semua lengkap, kecuali Yudas yang tidak ada, 11 orang. Itu yang kita baca di situ. Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, dengan semua rasul-rasul itu rupanya kembali mereka bersatu dan menyaksikan seluruh peristiwa itu sampai dengan Yesus naik ke surga. Poin kedua mengajarkan kita bahwa kenapa harus ditunjukkan saksi-saksi ini. Karena dalam kebiasaan pemerintah Romawi, untuk sesuatu hal dibuktikan itu harus saksi itu lebih dari 5 orang baru saksi itu valid atau sah. Orang cerita kebangkitan, tak buktinya siapa? Saksi itu siapa? Ada 3 orang belum mencapai cukup kuat untuk bukti itu. 4 orang belum cukup. Tapi 5 ke atas sudah menjadi bukti yang kuat untuk bahwa Yesus waktu itu benar-benar terangkat ke sorga dengan disaksikan oleh 11 murid dan yang lain dihitung jumlahnya adalah semua 120 orang. 120 orang adalah sudah memenuhi syarat bukti yang valid, sah dan diakui kebenaran. Dengan demikian peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sudah memenuhi syarat dan saksi mata sebagaimana yang dinyatakan di situ. Satu hal yang kita lihat di ayat 14 adalah
sambil mereka berjaga-jaga dan bernanti-nanti. Mereka kumpul di ruangan atas itu. Mereka hanya tidak datangnya duduk-duduk saja di situ. Tapi mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara Yesus itu orang-orang yang tidak percaya Yesus selama dia hidup. Tapi ketika Yesus mati dan bangkit, di situ membuka mata mereka bahwa seluruh pekerjaan Yesus adalah benar. Maka yang di Alkitab tulis, saudara-saudara Yesus yang tadinya menolak Yesus dengan cara pengajarannya, tapi waktu pada saat itu mereka kembali bersatu dengan Maria, dengan perempuan-perempuan yang lain, Maria Magdalena, Salome, Yohana dan lain-lain. Mereka bersatu kembali. Ini mengartikan bagi kita bahwa kalau kita mau meminta Roh Kudus untuk berperan dalam kehidupan kita, kita tidak bisa bilang bahwa yang penting saya sudah jauh ke segala hal, saya hidup dengan baik, saya duduk saja diam di rumah, baru Roh Kudus datang. Tidak. Dalam kesetiaan kita kepada Tuhan itu segala hal kita lakukan, hal-hal yang baik, menyembah, memuji, mengasihi orang lain, memberi orang lain, baru Roh Kudus dia datang. Murid-murid kalau mereka tidak hanya duduk saja tunggu, Roh Kudus tidak datang. Tapi kita lihat di ayat 14, mereka menyembah, memuji-muji siang malam, baru Roh Kudus 10 hari dia datang. Hal yang kedua yang kita lakukan, dilakukan oleh para Petrus dan para murid yang lain dengan semua orang di situ adalah alasan pemilihan penggantian Yudas. Apa yang membuat alasan mereka mengganti Yudas? Setelah Yudas mati, jabatan kerasulannya diganti oleh orang lain. Mengapa harus dilakukan itu? Apa alasannya? Alasan adalah rasul itu harus 12 orang. Kalau satu hilang maka satu harus ganti kembali untuk melakukan pekerjaan awal ini. Dalam perjalanan itu baru kalau ada rasul yang mati seperti Yakobus, ya tidak apa-apa. Tapi untuk memulai sebuah pekerjaan, untuk menerima Roh Kudus lalu mereka mulai pergi keluar untuk menginjil harus lengkap 12. 12 itu menggambarkan 12 suku. Angka 12 adalah angka yang orang bilang angka otoritas. Angka yang terindah, angka yang terbaik dalam pekerjaan gereja. Ya, mungkin contoh kita buat sebuah tim doa dalam jemaat ini pakai angka 12. Angka yang ada berkat dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Angka yang diberkati oleh Tuhan, angka yang sempurna, angka yang lengkap, angka yang penuh dengan otoritas Tuhan. Mengapa alasan Yudas diganti? 200 tahun, di tahun 200 Mazmur sudah tulis nubuat ini. Dalam Mazmur 109 ayat 8. Apa yang kita baca di situ di ayat 21 dan 22 itu, Mazmur sudah tulis ayat 20b. Tempat itu akan diisi kembali oleh orang lain. Bayangkan kejadiannya setelah 200 tahun baru terjadi, tapi di Mazmur sudah tulis hal ini. Murid-murid bukan setelah itu baru mereka cari-cari buka lagi Alkitab. Tidak, memang pekerjaan Roh Kudus. Jabatan kolom yang kosong harus diisi itu. Ternyata Mazmur sudah nubuatkan di sini. Mazmur 109 ayat 8. Itu yang kita bisa baca, ya. Di ayat 20b itu. Biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Mazmur sudah tulis itu, dan itu tergenapi, ya. Syarat pengganti dilakukan, ya, di ayat 21 sampai 22. Siapa yang harus menggantikan posisi ini? Syaratnya ada orang itu sudah bersama-sama dengan Tuhan. Sejak waktu Yohanes membaptis dia di Sungai Yordan sampai dengan hari kenaikan Yesus ke surga. Dari 120 orang dicek hanya Yusuf dengan Matias, orang-orang yang setia.
Pelajaran yang sangat penting bagi kita memilih seseorang untuk bekerja untuk Tuhan. Harus dilihat kemari dia orang itu setia atau tidak. Dia setia mulai ikut dalam persekutuan dengan Tuhan ini. Ibadah hari Minggu dia setia ada di situ. Ibadah KSP dia ada di situ. Ibadah PKB dia juga ada, ibadah PW dia juga ada. Kalau kita pilih orang-orang begitu, buat pekerjaan itu jalan. Kadang-kadang kayak kita hanya asal pilih saja jadi. Banyak dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu asal-asal saja. Karena memang kita pilih begitu. Tapi coba kalau kita dalam pemilihan pakai ayat-ayat ini, syarat kita taruh orang yang bagaimana? Banyak kemunduran-kemunduran dalam gereja karena kita yang memilih itu di situ. Luar biasa Rasul Petrus dengan teman-temannya. Mereka tidak asal memilih itu. Orang itu dia harus selalu aktif. Mulai dari waktu Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan. Orang itu dia ikut terus. Yusuf dan Matias orang-orang yang terpilih dari semua orang itu. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Bagian yang ketiga di ayat 23 sampai 25. Nama-nama calon pengganti Yudas ditetapkan. Dari orang-orang syarat yang dikemukan ternyata hanya ditemukan Yusuf dengan Matias. Yusuf punya embel-embel gelar yang baik. Yusuf adalah artinya dia adalah sabat atau istirahat. Mungkin dia lahir pas di hari Jumat malam itu atau hari Sabtu pagi. Itu hari-hari sabatnya orang Yahudi. Makanya diberi nama Yusuf, artinya sabat atau istirahat. Yusuf juga artinya dia adalah orang yang jujur. Yusuf juga arti nama Yusuf adalah jas atau orang yang benar. Tapi Matias tidak ada embel-embelnya, orang biasa-biasa saja. Ya. Setelah mereka menetapkan di ayat 24-25 mereka berdoa. Ini doa yang luar biasa ya. Doa yang kadang-kadang kalau kita mau pakai untuk pemilihan apa saja dalam pemerintahan, kadang-kadang kita tidak berdoa seperti ini. Kita harus berdoa begini. Mau pilih gubernur kah? Mau pilih wali kota kah? Mau pilih anggota dewan kah? Mau pilih dalam gereja kah? Harusnya doa ini, contoh ini kita pakai. Tapi banyak orang Kristen tidak pernah jadikan ukuran doa ini. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Doa yang berkuasa, doa yang sangat berkhasiat ya. Tuhan kalau pilih orang itu karena mungkin ada uang, atau dalam gereja mau pilih orang jadi pemimpin itu semua sudah atur di belakang. Oh Tom pilih ya, kalau ini harus Tom pilih suara ke suara ini. Biarkanlah setiap orang dalam Roh Kudus yang memilih supaya orang yang kita pilih itu benar. Bukan dengar suara dari orang baru saya kasih pilihan itu. Suara saya berdasarkan ayat firman ini. Saya sendiri duduk dan saya berdoa, Tuhan, saya mau menentukan pilihan hari ini dengan semua nama-nama yang ada ini. Mana yang Tuhan suruh saya pilih supaya tidak salah. Harusnya kita begitu. Tahun depan nanti kita banyak ada dalam pemilihan anggota legislatif, pemilihan wali kota, bupati, pemilihan gubernur. Doa ini menjadi contoh untuk orang-orang Kristen dalam segala hal. Semua pekerjaan itu diputuskan oleh kuasa Tuhan. Pekerjaan itu akan jalan baik. Mau pilih unsur kah, mau pilih majelis kah, mau pilih siapa saja kepanitiaan dalam pekerjaan gereja Tuhan, berdoa seperti ini. Dan mereka akan bekerja. Orang yang tidak kenal kita tetapkan, itu sudah. Hasilnya sudah. Kapal selam timbul tenggelam. Senang datang melayani, kalau tidak senang dia tinggal di rumah. Kita belajar dari orang Yusuf dan Matias, orang yang terpilih. Ayat 26, proses pemilihan dengan membuat undi dilakukan. Hasilnya batu yang keluar dari loyang itu atau dari waskom itu, dari beja dari
alat yang dipakai untuk menggoncang itu keluarlah nama Matias. Hal yang paling tidak masuk akal. Yusuf ditentukan dengan embel-embelnya. Sabat, istirahat. Dia orang yang jujur, orang yang benar. Tapi Tuhan pilih Matias yang tidak ada embel-embel. Roh Kudus yang bekerja. Daud waktu datang di Bethlehem mau pilih anak-anak Isai di antara 8 orang itu. Anak pertama mereka memang anak-anak yang kerja di prajurit ketenteraan Israel. Tegap, bagus. Anak pertama Samuel mulai berdiri. Ini sudah ganteng sekali, tinggi, besar, bagus. Apa Tuhan bilang? Orang itu saya tidak pilih. Manusia melihat bagian luarnya, tapi Tuhan melihat bagian dalamnya. Itu. Matias yang tidak ada embel-embelnya, Tuhan pilih dia daripada Yusuf yang ada embelnya. Jujur, benar, tapi Tuhan pakai Matias. Yang pemilihan adalah pemilihan benar-benar. Tuhan yang pilih. Tuhan yang mau. Petrus kawan-kawan waktu itu mereka orang-orang nelayan yang buta huruf, yang tidak tahu apa-apa tentang bagaimana cara pemilihan. Tapi mulai saat itu Roh Kudus menuntun mereka. Dan hasil pekerjaan mereka adalah hasil yang luar biasa. Mengalahkan segala hal orang-orang yang pintar. Pertanyaan, mengapa mereka harus lakukan undian? Karena Rasul adalah merupakan pilihan Allah. Mengapa kita harus pilih majelis, pilih pendeta, pilih orang yang bekerja di gereja? Karena suatu keyakinan bahwa mereka adalah Allah memilih untuk bekerja di gereja ini. Tuhan tidak pilih sembarang. 12 rasul pertama memang Yesus sendiri yang pilih. Tapi yang kedua mereka merelakan Tuhan yang pilih. Mereka tidak mau murid-murid yang pilih. Nanti anggap nilainya rendah. Tuhan yang pilih supaya nilainya sama dengan 11 yang ada itu. Matias dipilih. Undian dibuang di pangkuan. Amsal tulis dalam Amsal 16 ayat 33. Undian dibuang di pangkuan, tapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Harusnya begitu kita dalam pemilihan-pemilihan yang kita lakukan ke depan. Ya. Nanti setelah ini periode baru kita, ini menjadi pengajaran penting. Bacaan ini untuk kita lakukan pemilihan-pemilihan dalam pekerjaan Tuhan. Keputusan hanya ada dari Tuhan. Itulah sebabnya kedua orang diusulkan. Pilihan adalah Matias. Yang Tuhan pilih adalah Matias. Menggenapi apa yang Paulus tulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27-29. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menjadikan apa yang berarti. Paulus tulis ini. Itulah sebabnya Bapak Saudara, ayat ini mengajarkan kita untuk belajar untuk menggantung kepada Tuhan. Jangan kita memilih sesuatu berdasarkan pilihan kita sendiri atau asutan atau bujukan dari orang lain. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, apa yang menjadi penerapan firman ini yang hendak kita lakukan dalam jemaat kita, di jemaat pengharapan Rayong APO, di sepanjang minggu yang hendak kita jalani? Apa yang dilakukan Petrus dan murid-muridnya yang lain mungkin tidak lazim bagi kita di masa sekarang ini, tapi memiliki makna yang penting secara teologis dan masih relevan untuk dijadikan panduan dalam gereja, dalam jemaat. Ya. Hal yang pertama adalah penyelesaian masalah di gereja dalam jemaat selalu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Digali dan ditetapkan secara tepat. Dalam pemilihan apa saja dalam melakukan dalam lingkungan kita, jemaat kita harus melibatkan Tuhan dalam proses itu supaya pekerjaan itu indah. Kalau kita memilih menurut akal pikiran manusia, maka
tidak akan pekerjaan itu jalan dengan baik. Hal yang kedua, dosa dan kesalahan itu harus cepat diselesaikan. Permasalahan, percecokan, situasi yang kurang baik dalam jemaat itu harus diselesaikan. Tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ragi itu kalau kita taruh di kue itu dia cepat sekali mengejar. Begitu juga masalah-masalah tidak boleh kita pelihara dalam jemaat. Ada keluarga tetangga dan tetangga bertengkar apa, harus cepat diselesaikan. Harus ada orang yang datang menjadi pendamai dalam pekerjaan itu. Kalau kita biarkan, maka disitulah merusak sebuah persekutuan. Ada masalah-masalah di lingkungan hamba-hamba Tuhan, terjadi keretakan, cepat diselesaikan. Kalau kita biarkan, maka disitulah persekutuan itu akan rusak, hancur. Tidak ada lagi persekutuan lagi. Melalui doa yang sungguh-sungguh gereja menyerahkan keputusan final pada Tuhan. Tahun-tahun yang kita akan jalani ke depan akan ada banyak sekali pemilihan-pemilihan. Sebelum saudara melakukan seluruh pemilihan entah di gereja, untuk pemerintah atau organisasi apapun, pakai ayat firman Tuhan ini, seperti rasul-rasul. Mereka taruh syarat lebih dahulu, dan orang seperti apa baru kita pilih. Bukan karena uang. Banyak orang taruh pilihan karena uang. Ini dia kasih saya uang, jadi saya harus kasih suara untuk dia. Disitulah kita salah. Memilih pimpinan yang akhirnya pimpinan itu banyak korupsi, tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau kita berdoa dengan Tuhan, baru kita menetapkan, maka apa yang kita pilih adalah benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Gereja Kristen dimulai dari 120 orang, dari yang kecil. 120 itu Injil itu tersebar di seluruh dunia sampai hari ini kita ada dalam persekutuan. Gereja mula-mula bahkan dari orang-orang pintar, orang-orang nelayan, orang-orang perempuan-perempuan ibu rumah tangga saja, orang-orang petani biasa saja. Tapi Injil tersebar itu sampai itu. Demikian juga kita dalam jemaat ini, di lingkungan Jemaat Pengharapan Rayon Napeo. Apabila setiap orang Kristen, mereka yang bekerja sebagai karyawan di toko, mereka yang bekerja sebagai tukang ojek, mereka yang bekerjanya jual pinang saja, jual sayur-sayur di lingkungan, mereka yang kerja di kantor, mereka yang kerja sebagai bisnis. Tapi di tengah-tengah kesibukan kita, tapi Injil tidak pernah kita lalai untuk memberitakan. Kerjaan Allah kita bangun di dalam lingkungan jemaat ini. Tidak perlu pakai orang-orang pintar, orang-orang sederhana saja. Seperti 120 orang ini. Yesus memberikan amanat agung itu dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu pekerjaan para pendeta. Tapi tugas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Nyanyi Rohani 173 itu. Pergi dengan segera. Tuhan perintah, itu kita lakukan. Ya. Kesalahan besar jika seorang Kristen hanya mengenal Kristus saja, kenal dari sejarah Alkitab saja. Dia lahir di kandang Bethlehem, orang Majus datang kasih dia persembahan, dia besar, dia mengajar, buka buat tanda mujizat, orang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, sampai dia dihukum mati dan dia bangkit. Kita tidak sekedar hanya tahu sejarah, mengenal Kristus secara baik. Siapa dia? Mengenal seperti pembacaan kemarin, Filipi pasal 3 ayat 8. Setelah pengenalan pun akan Yesus Kristus, semua hal yang dulu itu saya buang semua jadi sampah. Saya sudah tidak lakukan lagi. Harus ada pembaruan. Setelah kenal Tuhan dengan baik, kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk yang di dalam rumah kita lakukan, di dalam lingkungan kita lakukan, di tempat kerja kita lakukan, Paulus bilang sudah sampah, busuk. Tidak mungkin barang yang saya buang saya harus ambil kembali lagi. Saya yang suka minum, mabuk, tukang mabuk itu harus jadikan botol itu sampah, buang, dan tidak boleh menyentuh lagi. Tapi
Tapi ini buang masih ambil lagi karena enak jadi. Tidak bisa begitu orang Kristen. Buang. Nah, kita hidup seperti apa yang Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat 20. Namun hidup yang kuhidupi adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Dagingku yang tubuhku yang hanya daging, tapi Kristus tinggal di dalam diriku ini, dagingku, supaya sehidupku itu hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Yang terakhir ada praktek penting dalam iman Kristen saat ini adalah bukan masalah undian, berdoa. Mari kita menjadikan doa hal yang penting dalam tiap hari. Mungkin pergumulan, saya punya ekonomi sulit kah? Tahun ini anak-anak ini SD sudah tamat, dia harus ke SMP, SMP tamat dia harus ke SMA, SMA tamat dia harus ke perguruan. Ini pergumulan yang berat. Doa, doa yang bisa menjawab segala hal. Doa seperti rasul-rasul berdoa ini. Doa yang dengan sungguh-sungguh minta, baru Tuhan buka jalan. Tidak ada yang mustahil. Doa penting dalam kehidupan kita. Segala hal kita ungkapkan pada doa. Karena dulu memang doa kita bawa ke imam-imam tulis, baru kita punya masalah, nanti imam yang berdoa, nanti pendeta yang berdoa. Tapi sekarang tabir itu sudah terbelah dua. Semua ruangan Masa Kudus bisa lihat. Berarti semua orang punya hak untuk berdoa langsung pada Tuhan. Tidak perlu pakai perantara. Seorang ibu bisa berdoa sendiri di rumah. Seorang bapak bisa berdoa sendiri di rumah. Apa yang dia minta, mintalah kepada dia. Dan dia akan diberi. Tuhan mau agar kita selalu jadi orang Kristen yang lebih mengutamakan doa dan selalu mau berdoa. Semakin hari kita semakin tekun berdoa. Kita harus percaya dengan sungguh bahwa Allah adalah pemurah dan pengasih. Dia sanggup memberikan apa yang ada dalam pikiran kita yang tidak mungkin kita hadapi, tapi dia bisa memberikan jalan keluar. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk pergi memberitakan Injil. Paulus bilang, celakalah aku dari bibir mulut kalau tidak pernah memberitakan Injil. Di dalam rumah tangga seorang bapak harus memberitakan Injil. Di lingkungan di mana saya harus memberitakan Injil. Celaka tuh. Paulus bilang, Tuhan kau hukum saya, kutuk saya kalau di bibir mulut tidak pernah saya beritakan Injil. Waktu Tuhan datang kedua kali, kita dinyatakan layak. Murid-murid menyaksikan Yesus naik ke surga, terpaku mereka. Kenapa dia tiba-tiba hilang? Malaikat dua-dua tiba-tiba datang. Hei orang Galilea, mengapa kamu terus menatap ke langit? Yesus yang pergi dengan cara yang kamu lihat, dia akan datang kembali dengan cara yang seperti kamu lihat. Ali mengajarkan kita mudah-mudahan pada saat Tuhan Yesus datang, kita ada dalam persekutuan seperti ini. Kita ada di tempat persekutuan di mana kita sedang memuji Tuhan, bukan di pantai BSG, bukan di hall dekan, bukan ada dalam keadaan mabuk, tapi dalam keadaan sedang memuji Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.